Bintang Belanda ingin dinaturalisasi Timnas Indonesia. Ditantang Timnas Indonesia, Irak siapkan 22 pemain Eropa. Bekerja dalam diam, Sintayong siapkan striker mematikan. Jadi jangan skip videonya dan simak berita selengkapnya. Bintang Belanda ingin dinaturalisasi Timnas Indonesia. Gelandang Michel van Rooyen kirim kode ingin dinaturalisasi skuad Garuda. Sinyal minat dinaturalisasi Timnas Indonesia itu disampaikan pemain 24 tahun tersebut melalui unggahan Instagram Story. Unggahan ulang itu pun jadi sinyal bagi PSSI dan Timnas Indonesia bahwa sang pemain ingin dinaturalisasi. Sementara itu, melansir dari situs Transfer Market, Michel van Rooyen termasuk sebagai pemain serba bisa, di mana sang pemain sering dimainkan sebagai sayap kanan, namun juga kerap ditempatkan sebagai gelandang tengah dan gelandang bertahan. Ditantang Timnas Indonesia, Irak siapkan 22 pemain Eropa. Timnas Irak yang akan dihadapi Timnas Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 pada 16 November nanti bisa diperkuat 22 pemain Eropa. Jumlah tersebut mengacu daftar pemain yang dipanggil Jesus Casas pelatih Irak, yakni dalam Jordan International Tournament atau JIT 2023, Kings Cup 2023, serta Arabian Gulf Cup 2023. Sementara itu selama 2023 ini Irak telah melakoni 11 pertandingan dan hasilnya 4 kali menang, 5 kali imbang, dan hanya 2 kali kalah. Dari 11 laga itu Irak melesakkan 18 gol. Dari jumlah gol tersebut, Ayman Hussein menjadi top skor dengan 5 buah gol. Pemain tersebut Irak selanjutnya adalah Ahmad Atwan dan Ali Ibrahim Al-Hamidi, yang mana sama-sama mencetak 3 buah gol. STY diminta atur uji coba Timnas Indonesia sebelum bertamu ke Irak. Timnas Indonesia akan mengawali fase kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak pada 16 November mendatang. Dengan waktu kurang dari 1 bulan, Kusnaini berpendapat skuad Garuda tak punya waktu banyak untuk persiapan. Untuk itu ia meminta pelatih Timnas Indonesia Sintayong menggelar laga uji coba. Menurut Kusnaini, adaptasi pemain jadi salah satu kunci utama jika ingin menang atas Irak. Sebab laga tersebut dijadwalkan sebagai pertandingan tandang. Selain itu, komunikasi PSSI dengan klub perlu dibangun lagi. Kusnaini berharap klub bisa melepas pemain ke skuad Garuda setidaknya sepekan sebelum melawan Irak. Bekerja dalam diam, Sintayong siapkan striker mematikan. Posisi striker sempat jadi masalah bagi Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini. Rupanya, sambil membangun tim, Sintayong mulai melakukan seleksi striker skuad Garuda. Pilihan pertama jatuh kepada penyerang Persikabo 1973 Dimas Derajat. Keputusan ini pun cukup cerdik dan terbukti nyata saat di lapangan. Dimas sampai saat ini telah mencatatkan 10 caps dan sukses mencetak 6 buah gol. Opsi lain akhirnya pun dibuat, Ramadan Sananta kemudian jadi nama yang mendapatkan posisi tersebut. Sempat menangis saat debutnya, namun pendekatan Sintayong benar-benar terbukti berhasil dalam mengembangkan pemainnya. Sananta kemudian dimatangkan di Timnas U23 Indonesia dan dididik langsung oleh Sintayong. Saat ini penyerang Persis Solo itu dalam performa yang apik di Timnas Senior, dibuktikan dengan 4 buah gol dari 6 pertandingan. Dan proyek selanjutnya di sektor striker bagi Sintayong adalah matangkan Hoki Caraka. Masih berusia 19 tahun, Hoki juga sempat mendapatkan didikan keras lewat program Garuda Select. Mental pemain ini pun juga semakin solid setelah menjalani TC panjang Timnas U20 Indonesia. Dengan tangan dingin Sintayong, 3 striker lintas umur ini mulai dimaksimalkan karena mereka akan dihadapkan dengan turnamen penting selanjutnya. Hadapi putaran 2, hadirkan wajah baru dari Liga 1. Diungkapkan oleh asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto, kini terdapat sejumlah nama pemain Liga 1 yang masuk dalam bidikan. Kendari demikian, Nova Arianto tidak membeberkan secara detail identitas pemain yang dimaksud. Dia menuturkan, pemain debutan yang berpotensi bergabung ke skuad Garuda pastinya harus sesuai dengan kebutuhan tim. Tentu rencana ini memberikan isyarat kepada pemain langganan Timnas Indonesia yang tampil kurang impresif untuk segera berbenah. Sementara itu, jelang berlaga di ronde kedua, tim pelatih Timnas Indonesia pun mengisyaratkan telah mengantongi kekuatan seluruh lawan-lawannya. Indonesia sendiri diharapkan menjadi kuda hitam di grup F nanti.
Sintayong optimis lolos dari grup F. Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Irak, Timnas Vietnam, dan Timnas Filipina di grup F kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Meski memiliki ranking FIFA paling rendah, namun demikian, pelatih Timnas Indonesia Sintayong disebutkan yakin bahwasanya timnya dapat lolos dari grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia ini. Kesiapan itu terlihat dengan bagaimana tim pelatih mengirimkan mata-mata guna memantau kekuatan Irak. Sintayong kecewa dengan Yance Sayuri. Diungkapkan langsung oleh asisten Nova Arianto, pelatih Timnas Indonesia Sintayong ternyata sangat menyayangkan soal Yance Sayuri yang absen memperkuat skuad Garuda, tetapi bisa bermain membela PSM Makassar di Liga 1. Asisten pelatih Timnas Indonesia itu pun mengatakan bahwa hal ini tentu saja tak menyenangkan. Situasi ini sempat membuat banyak netizen geram karena Yance Sayuri sebelumnya dikabarkan mengalami cedera. Akan tetapi, Nova mengatakan hal ini bisa terjadi karena kesalahan komunikasi. Dengan begitu, Nova mengaku tak ingin memperpanjang permasalahan ini. Kabar terkini JIZS. Calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia yang bermain untuk Venezia FC JIZS dilaporkan mengalami trombosis vena dan mikroemboli paru. Kondisi itu pun membuatnya dirawat oleh staf medis klub selama beberapa hari terakhir. Trombosis vena atau DVT sendiri adalah kondisi di mana terjadi pembekuan darah di satu atau lebih pembuluh darah vena dalam tubuh. Sementara itu, emboli paru adalah kondisi medis yang terjadi ketika terdapat penyumbatan pada pembuluh darah arteri di paru-paru. Biasanya hal ini disebabkan oleh perpindahan bekuan darah atau benda lain dari tempat lain di tubuh, seperti kaki atau panggul. Jelang bersua Timnas Indonesia Filipina tebar sewor. Masyarakat Filipina meledik Timnas Indonesia jelang bentrok The Ascals di match day kedua grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang mana berlangsung di Stadion Rizal Memorial Stadium pada Selasa 21 November mendatang. Mereka meledik Timnas Indonesia dengan membandingkan hasil yang didapat skuad Garuda dan Filipina tatkala bertemu dengan Bahrain. Memang, Timnas Indonesia pernah kalah dengan skor mencolok saat melawan Bahrain, namun itu terjadi saat tahun 2014. Terkini, The Ascals juga menghadapi Bahrain, mereka sebenarnya juga mengalami kekalahan, namun hanya tipis 0-1. Dukung skuad Garuda, Vietnam beri bocoran lapangan Filipina. Kualifikasi putaran kedua Piala Dunia 2026 segera digelar. Vietnam mewanti-wanti Timnas Indonesia soal rumput lapangan Stadion Filipina, seolah seperti solidaritas tim yang sama-sama melakoni laga tandang terlebih dahulu. Pasalnya menurut laporan Detail247.vn, stadion tersebut menggunakan rumput sintetis Limonta Sport dan diyakini bakal menyulitkan 3 kontesan lain termasuk Garuda. Media Vietnam sendiri juga mengklaim kesulitan yang bakal dihadapi Indonesia karena harus beradaptasi dengan rumput sintetis. Mengingat selama ini Garuda lebih sering bermain di rumput alami, begitu juga dengan Vietnam dan juga Irak. Bersiap abroad, Arkan Fikri dapat nasihat. Arkan Fikri mengalami peningkatan performa yang signifikan setidaknya dalam beberapa bulan terakhir ini. Hal itu yang menjadikannya jadi andalan berbagai kelompok usia Timnas Indonesia. Bahkan, performa gemilangnya mengantarkan Arkan Fikri dipanggil untuk pertama kalinya ke skuad senior pada FIFA Matchday Oktober ini. Sekedar puja-puji diterima Arkan Fikri, termasuk anggapan bila pemain asal Serdang Badegia tersebut sudah layak berkarir di luar negeri saat ini. Namun demikian, pandangan berbeda dinyatakan oleh pelatih Arema FC Fernando Valente. Ia mewanti-wanti segala pihak yang memuji Arkan untuk tidak menciptakan ekspektasi berlebihan. Sebab banyak pemain muda Indonesia yang sangat menonjol bakatnya di awal-awal, namun ketika masuk usia senior, performanya menurun. Pada akhirnya sang pemain hanya bertahan sebentar di luar negeri dan pulang kampung ke Indonesia lagi. Comeback dari cedera, Ronaldo Kuateh dapat kejutan. Sejak merapat ke klub Turki Bodrumspor, Ronaldo belum pernah tampil sama sekali untuk klubnya lantaran diwartakan mengalami cedera. Namun terkini pemain berposisi winger itu nampak sudah bergabung ke sesi latihan, namun diperkirakan dirinya hanya menjalani sesi pemulihan. Bahkan pada unggahan terbaru, Ronaldo nampak merayakan ulang tahun bersama dengan rekan-rekan timnya. Rekan-rekan dan tim pelatih pun memberikan kejutan berupa kue ulang tahun sembari bertepuk tangan meriah. Bodrumspor sendiri pun mendoakan agar Ronaldo terus bahagia meniti karir di Turki. Diharapkan winger lincah itu bisa segera menjalani debut di Liga 2 Turki.